Chapter 1611, Tang Yingmeng Stun. Setidaknya, Tang Wulin mengakui bahwa ia tidak mampu melakukan itu sebelum ia menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga. Dia hanya mendapatkan beberapa rahasia batin untuk dirinya sendiri ketika dia memperoleh hukum terlarang Kaisar Naga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qiangu Dongfeng. Dia berkata dengan jelas, "Pagoda Master Qiangu, kita telah memenangkan pertempuran pertama. Lanjutkan kalau begitu." Qiangu Dongfeng juga tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dia memandang Tang Wulin dan langsung berteriak, "3." Tang Wulin mengikuti dan berteriak, 2, 1, mulai. Satu orang terbang keluar dari setiap sisi sekali lagi dan langsung menuju ke langit. Seorang pria jangkung, tua dengan tubuh besar terbang keluar dari sisi spirit pagoda. Tang Wulin belum pernah melihat pria tua ini sebelumnya. Dia tidak terlihat akrab. Tetapi Tang Wulin memiliki perubahan wajah segera setelah dia terbang ke langit. Ini karena Tang Wulin merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang memancar dari tubuh lelaki tua itu. Setelah mencapai ranah spirit domain, kekuatan spiritual Tang Wulin dianggap sangat kuat di ranah spirit domain. Orang bisa membayangkan sejauh mana kekuatan spiritual orang tua itu mengingat bahwa bahkan Tang Wulin telah menyadari kekuatannya. Paling tidak orang ini adalah pembangkit tenaga concretization pikiran. Mungkinkah dia adalah limit Douluo yang tersembunyi di pagoda roh? Di sisi lain, orang yang naik ke langit dari sisi Akademi Shrek tidak lain adalah orang yang telah memegang tangan Lan Musi sebelumnya. Kekasih Lan Musi, saudara perempuan murid senior pengadilan bagian dalam Akademi Shrek, dan Lautan, anggota Paviliun Tuhan, Tang Yinmeng. Tang Wulin adalah orang yang sangat rendah hati seperti Lan Musi. Keduanya memiliki kecenderungan yang lembut dan mereka selalu selaras dengan dunia. Bertahun-tahun, mereka memutuskan untuk tidak pernah meninggalkan Akademi Shrek setelah memasuki pelataran dalam karena mereka menyukainya di sana dan bersedia melayani Shrek. Ketika mereka mengatur barisan, Lan Musi hanya perlu memberitahu Tang Wulin bahwa mereka ingin memasuki pertempuran terlebih dahulu dan Tang Wulin setuju. Lan Musi telah menunjukkan kemampuan hebatnya di pertandingan sebelumnya dan dalam pertempuran ini. Lawan Tang Yinmeng bukan orang bodoh. Sisi spirit pagoda telah kehilangan satu putaran pertempuran. Mereka bertekad meraih kemenangan di babak kedua. Tang Wulin bertanya-tanya apakah saudara perempuan murid seniornya mampu menahan lawannya. Aliran pikiran membanjiri pikirannya. Tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah memilih untuk percaya pada rekan setimnya saat ini. Keduanya dengan cepat melambung tinggi ke langit. Pria tua jangkung itu memejamkan matanya. Dan ada cahaya yang menyimpang di sekitar tubuhnya. Sesuatu yang sangat mengerikan kemudian muncul. Keluar dari udara tipis. Seekor ular raksasa berkepala 9 muncul di bawah kakinya dan menopang tubuhnya. Ular raksasa itu tembus cahaya. Dan itu tidak memancarkan aura jiwa roh. Rasanya seperti makhluk yang sepenuhnya ilusi. 9 kepala ular itu dibagi menjadi 3 warna. 3 kepala di tengah berwarna ungu hitam. 3 di sebelah kiri berwarna hijau. Dan 3 kepala di sebelah kanan berwarna biru. Satu-satunya kesamaan di antara semua kepala adalah tatapan dingin mereka. Kepala ular itu menatap Tang Yinmeng dengan dingin. Apa itu tadi? Cincin jiwa juga muncul di tubuh lelaki tua itu. Dia memiliki 9 cincin jiwa hitam. Itu persis sama dengan Bloodthirsty Douluo dan Lan Musi. Sejak platform kenaikan roh muncul, hampir semua master jiwa berpangkat tinggi dilengkapi dengan kombinasi warna seperti itu untuk cincin jiwa mereka. Masih sangat jarang melihat cincin jiwa merah. Tang Yinmeng melepaskan jiwa bela dirinya juga. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Tampaknya seukuran kepalan tangan dalam bentuk benda berbentuk kacang dengan banyak lubang di permukaannya. Objek aneh akan membingungkan sebagian besar orang. Karena sebagian besar tidak akan tahu apa itu setelah melihatnya. Hanya sebagian kecil orang yang lebih berpengalaman yang menyadari bahwa jiwa bela diri sebelum Tang Yinmeng adalah alat musik Tiongkok yang dikenal sebagai sun. Itu adalah seruling kapal khusus yang mampu memainkan suara merdu yang menempuh jarak jauh. Itu adalah instrumen yang jarang terlihat. Dan bahkan lebih jarang melihatnya sebagai jiwa bela diri. 9 cincin jiwa hitam muncul di tubuhnya juga. Tang Yinmeng memegang sun di tangannya dan mulai memainkannya. Ho, itu memiliki nada merdu yang bepergian jauh.
Kedengarannya agak sedih. Seolah-olah musik itu akan membawa seseorang kembali ke masa lalu ke medan perang kuno. Semburan kehancuran menyebar dan mekar dalam sepersekian detik. Rasanya seakan seluruh dunia berubah suram dan sunyi sepi. Ular berkepala 9 di bawah lelaki tua itu tiba-tiba bergerak, mengangkat aula miliknya secara bersamaan. 3 kepala di tengah bergerak seolah-olah untuk menyerang. Tetapi tidak terdengar suara. 3 sinar cahaya ungu meledak dari mulut mereka dan bergerak ke arah Tang Yinmeng dengan kecepatan kilat. Suara Sun bergema sekali lagi. Ho ho! Riak muncul di udara. Udara tampak berubah menjadi lapisan yang tumpang tindih karena efek gelombang suara. 3 sinar cahaya ungu tampaknya telah dibiaskan seolah-olah oleh cahaya. Di bawah pengawasan ketat orang banyak. Ketiga sinar itu berbalik ke belakang. Kemampuan macam apa itu? Apakah dia mencoba memanipulasi ruang dengan suara dan membuatnya menarik? Kekuatan-kekuatan di sisi pagoda roh adalah master jiwa veteran tingkat tinggi. Tapi itu adalah pertama kalinya kelompok-kelompok besar ini melihat jiwa-jiwa bela diri yang tidak biasa dari Lan Muzi dan Tang Yinmeng. 3 sinar-sinar ungu yang dibiaskan menembus tubuh ular berkepala 9 itu. Namun, mereka hanya menembus tubuh ular tanpa efek apapun. Itu terbang menuju kejauhan tanpa meninggalkan jejak. Sama sekali tidak ada perubahan pada tubuh ular berkepala 9 itu. Apakah itu transparan? Apakah itu kebal terhadap cedera? Makhluk macam apa itu? Tang Yinmeng sedikit mengalihkan pandangannya. Sangat jelas bahwa lawannya juga seseorang yang luar biasa. Ular berkepala 9 itu bergerak, membawa tubuh lelaki tua itu saat merayap menuju Tang Yinmeng dengan cepat. Kali ini, ke-9 kepala ular raksasa itu menembak serempak. 9 sinar cahaya ditembakkan dan terbang melintasi langit. Sekali lagi, Sun bermain dengan keras dan udara di sekitar Tang Yinmeng berputar. Tidak ada perubahan pada cincin jiwa di tubuhnya. Jadi tidak ada yang tahu keterampilan jiwa mana yang dia keluarkan saat ini. Meski begitu, udara di sekelilingnya tampak bertindak sebagai perisai pelindung yang membiaskan berkas cahaya darinya. Mungkin saja karena lebih banyak serangan ditembakkan secara bersamaan kali ini, dia tidak bisa membengkokkan semuanya kembali ke arah lawannya. Hanya 1 balok dikirim kembali pada pria tua yang berdiri di atas ular berkepala 9. Salah satu kepala ular meniup seberkas cahaya untuk menetralkan sinar yang ditujukan pada orang tua itu. Seperti yang diharapkan, tubuhnya tidak mampu menahan serangan. Dibandingkan dengan tabrakan frontal dari pertempuran sebelumnya, putaran pertempuran ini tampaknya sangat mengerikan. Ular berkepala 9 di bawah lelaki tua itu terus-menerus memancarkan sinar pancaran. Sementara Tang Yinmeng meniup Sun di tangannya tanpa berhenti untuk membiaskan sinarnya. Keduanya tampaknya terjebak dalam kebuntuan. Tetapi tak satu pun dari mereka berniat untuk mengambil inisiatif dan mengubah serangan mereka. Mungkinkah ini menjadi pertempuran gesekan? Ini adalah 2 powerhouses judul Douluo peringkat meskipun. Tang Wulin memandang ke arah Yali. Ibu, apakah Anda berkenalan dengan orang ini dari pagoda roh? Yali sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku juga belum pernah mendengarnya. Apa jiwa bela dirinya? Jelas tidak sesederhana ular di bawah tubuhnya. Tang Wulin berkata, itu benar. Fluktuasi spiritualnya sangat kuat. Saya bisa merasakan bahwa ular itu sepertinya terkondensasi dari rohnya. Mungkinkah dia memiliki jiwa bela diri tipe pemanggilan? Tidak mungkin. Jiwa binatang atau binatang dari pesawat lain yang dipanggil dari jiwa bela diri tipe panggilan memiliki bentuk yang solid. Dia tidak punya itu. Ini sangat berbeda. Seperti yang diharapkan. Pagoda roh memiliki sekelompok orang luar biasa di pihak mereka seperti yang diharapkan. Douluo yang haus darah, yang telah kalah dalam pertempuran pertama, telah kembali ke sisi spirit pagoda. Setelah melepas armor tempurnya, dia terlihat sakit-sakitan dengan banyak bintik hitam hangus di sekujur tubuhnya. Auranya jelas melemah dan jelas bahwa dia terluka agak parah. Dia memandang ke arah Lan Muzi yang berdiri di sisi Shrek dengan dingin. Pancaran dingin yang berkilauan terus-menerus di matanya. Pertempuran di langit sudah menemui jalan buntu selama 3 menit. Tampaknya agak indah karena sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertautan di langit. Namun demikian, sepertinya tidak ada artinya bagi sinar untuk menembak di sana-sini. Sementara itu,
Tang Wulin tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Dan ada pandangan pencerahan di matanya sekaligus. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Lan Muzi. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Lan Muzi dengan lembut. Lan Muzi sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Tang Yin Meng di langit. Bibirnya tampak bersenandung seolah dia sedang berbicara. Musik Sun Tang Yin Meng tiba-tiba mengubah nadanya dari nada sedih sebelumnya menjadi nada yang kejam dan membunuh. Itu terdengar seperti trompet perang di langit. Udara yang terdistorsi di sekitarnya segera berubah menjadi gelombang mengerikan yang melonjak ke arah pria tua itu. Dia tidak lagi dalam mode pertahanan pasif, tetapi menjadi ujung tombak ofensifnya. 9 kepala ular di bawah lelaki tua itu sekali lagi meniup pancaran cahaya. Namun, balok-balok itu tersebar dalam sepersekian detik begitu mereka bersentuhan dengan gelombang suara yang beriak di udara. Pada saat itu, jiwa berdering di tubuh lelaki tua itu akhirnya mulai berubah. Namun, alih-alih satu cincin bercahaya, ke-9 cincin jiwanya berdenyut berirama. Ular berkepala 9 di bawah tubuhnya tiba-tiba berubah. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter tumbuh hingga 100 meter dalam sekejap. Dan aura yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu meledak dengan energi tirani yang memancarkan sensasi luar biasa. 9 kepala itu ditembakkan bersamaan. Kali ini, itu bukan lagi berkas cahaya, tetapi semburan cahaya sekuat sungai Yangtze yang bertabrakan dengan udara masuk yang terdistorsi. Sun Tang Yin Meng dimainkan terus-menerus. Itu menciptakan gelombang demi gelombang suara, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sementara itu, ular berkepala 9 di bawah orang tua itu juga meledakkan cahaya tanpa berhenti di sisi yang berlawanan. Keduanya tampaknya menemui jalan buntu sekali lagi tetapi kali ini dalam bentuk lain. Orang tua itu tidak berbicara. Bahkan matanya tertutup saat dia naik ke langit. Goulishness merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Chapter 1612, Welcome to my world. Ho! Suara Sun terhenti tiba-tiba. 9 sinar cahaya juga telah kehilangan target serangannya dalam sepersekian detik. Sinar itu segera muncul dan langsung melesat ke Tang Yin Meng. Tang Yin Meng tersenyum manis dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk melayang ke depan. 9 sinar cahaya itu meluncur ke arahnya dengan cara yang tampaknya tak terhindarkan. Namun, dia berkerut tubuhnya dan memainkan nada pendek pada Sun di tangannya sesekali. Dia keluar dari cahaya dan mendekati lelaki tua itu. Ada kilatan cahaya di depan tubuh lelaki tua itu. Seekor beruang raksasa lebih dari 30 meter tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Itu menebas Tang Yin Meng. Dan 5 aliran cahaya Dust Gold melintas. Hebatnya, ini adalah Dust Gold Dreadclaw Bear. Tang Yin Meng tetap tenang dan tenang. Dia dengan cepat meniup not musik pendek dari Sun. Beruang raksasa itu tidak terpengaruh. Tetapi udara di sekitarnya sepertinya meledak. Itu dengan kuat menangkis serangan beruang. Gelombang kedua dari serangan ular berkepala 9 itu tiba. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk maju lagi. Namun demikian, Sun Tang Yin Meng mulai bermain keras pada saat yang tepat. Itu adalah nada yang merdu. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Beruang raksasa yang brutal dan ular berkepala 9. Keduanya meluncurkan serangan ganas. Tiba-tiba melambat. Ritme dan frekuensi serangan mereka tampaknya bertepatan dengan melodi Sun. Melodi Sun bergema di langit sementara beruang raksasa dan serangan ular berkepala 9 itu berubah menjadi kekacauan kacau karena ritme Sun. Bahkan, serangan mereka bertabrakan satu sama lain sesekali. Tang Yin Meng melakukan perjalanan dengan terampil. Gerakannya tampak kacau. Tetapi dia semakin dekat dan lebih dekat dengan pria tua itu. Pria tua itu tiba-tiba menghela nafas. Dia akhirnya mulai berbicara. Kamu sudah menemukannya. Ya, sepertinya aku tidak punya pilihan lain sekarang. Ketika dia berbicara, sebuah bola cahaya tiba-tiba mulai bersinar di dahinya. Dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, kepalanya mulai membesar. Sisa tubuhnya tetap sama. Hanya kepalanya yang tumbuh. Helm perak putih muncul di kepalanya yang besar. Helm itu tampak sangat tidak biasa dengan banyak permata bertatahkan di permukaannya. Sialan itu sangat tidak menarik. Tetapi di tanah, Tang Wulin memiliki perubahan wajah yang drastis begitu muncul.
Itu armor perang 4 kata yang disempurnakan di surga. Keakraban Tang Wulin dengan logam memungkinkannya untuk menentukan kualitasnya hanya dengan melihatnya sekilas. Tidak ada keraguan bahwa baju sirah pertempuran yang tiba-tiba dilepaskan oleh orang tua itu pasti sangat halus. Jiwa bela diri orang tua itu adalah otak. Itu adalah detail yang baru saja diperhatikan Tang Wulin sebelumnya. Otak adalah bagian dari tubuh. Oleh karena itu, orang ini adalah gelar Douluo dengan jiwa bela diri tubuh dalam arti tertentu. Aset terbesarnya adalah kekuatan spiritualnya. Dia seharusnya sudah mencapai puncak ranah spirit domain untuk basis kultivasi spiritualnya karena pembesaran jiwa bela dirinya. Hampir tidak mungkin baginya untuk maju lagi di wilayahnya. Metode pertempurannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang hebat di samping beberapa teknik rahasia khusus untuk mewujudkan sekutunya di medan perang. Ya. Ular berkepala 9 dan Das Gold Redclaw Bear semuanya dihasilkan dari imajinasinya. Dia berkelahi menggunakan konsep pemikiran. Semua yang dia bayangkan kemudian akan diproduksi dengan pemikiran konkret. Dia benar-benar satu-satunya guru jiwa yang mampu menggunakan imajinasi untuk bertarung dalam pertempuran. Dengan demikian, bahkan Tang Wulin terkejut ketika dia melihat ini. Dia memberitahu Lan Muzi yang menggunakan metode komunikasi khusus yang dibagikannya dengan Tang Yinmeng untuk memberitahunya. Pria tua itu menggunakan imajinasinya untuk bertarung. Dan imajinasinya berasal dari otaknya, yang berarti tubuhnya. Oleh karena itu, selama Tang Yinmeng mampu meluncurkan serangan ke tubuhnya, dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan demikian, ia memilih untuk berhenti menyembunyikan dirinya dan sepenuhnya melepaskan jiwa bela diri dan baju perang setelah Tang Yinmeng menutup jarak di antara mereka. Namun, sepertinya dia hanya memiliki satu baju perang. Itu adalah helm di atas kepalanya. "Selamat datang di duniaku," kata pria tua itu dengan polos. Pada saat berikutnya, cahaya perak samar mekar keluar dari pusat kepalanya. Dalam sepersekian detik itu, seluruh langit redup. Para penonton tidak melihat perubahan di sekeliling mereka. Tetapi Tang Yinmeng mendapati dirinya benar-benar tidak mampu melihat lawannya. Itu karena dia sudah memasuki dunia lain. Itu adalah dunia imajiner lawan. Itu tampak seperti situasi yang sulit dipercaya. Tetapi tampaknya benar-benar terjadi padanya. Judul Douluo ini, dengan otak sebagai jiwa bela dirinya dan diperkuat oleh baju tempur pertempuran 4 kata, hampir mencapai wilayah asal dewa dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan, dia sangat mungkin menjadi guru jiwa dengan basis kultivasi spiritual paling kuat di seluruh benua Douluo untuk saat ini. Ini adalah domain miliknya. Itu adalah wilayah rohaninya. Seluruh tubuh Tang Yinmeng tampaknya membeku. Dia tetap mengambang di sana, tetapi tidak bergerak sama sekali. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa auranya memburuk. "Kita harus berhenti. Kami mengakui kekalahan kami untuk putaran ini," kata Tang Wulin dengan cepat. Tang Yinmeng memiliki jiwa bela diri tipe gelombang suara yang langka. Dan kekuatan spiritualnya belum meningkat ke ranah spirit domain. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, dia tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun ketika terjerumus ke dalam wilayah spiritual yang dekat dengan wilayah asal dewa. Helm perang 4 kata lawan benar-benar melebihi harapan Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa baju besi pertempuran 4 kata orang tua itu terbuat dari logam yang telah mengalami musibah unsur 7 unsur. Itu dianggap sebagai logam yang cukup kuat untuk armor pertempuran 4 kata. Langit mendapatkan kembali kecerahannya. Pria tua itu menarik helm dari kepalanya sebelum dia turun dari langit dan mendarat kembali di sisi spirit pagoda. Di sisi lain, Tang Yinmeng hanya sepenuhnya sadar setelah dia mendarat di tanah. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajahnya. Tampak jelas bahwa dia memiliki pengalaman berbahaya dalam ilusi dalam wilayah lawan sebelumnya. Lan Muzi terbang ke langit untuk menemuinya dan dengan lembut menghiburnya. Dalam pertandingan 1 lawan 1, kedua akademi tidak berhasil unggul setelah 2 dari 7 putaran pertama. Kayu matahari Douluo Lan Muzi mengalahkan lawannya sementara Shetsun Douluo Tang Yinmeng kalah dari miliknya. 3, 2, 1, mulai. Itu bukan kompetisi resmi. Jadi tidak ada yang mau menunda lebih dari yang seharusnya.
Pasangan ketiga peserta naik ke langit secara bersamaan. Kali ini, Tang Wulin berkenalan dengan orang yang terbang keluar dari sisi pagoda roh. Meski begitu, dia memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya setelah melihat mereka. Sementara itu, orang yang terbang ke langit dari sisi Akademi Shrek adalah Yuanen Yehui. Setelah memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu, dia sudah pulih. Di samping kesembuhannya, segera setelah Tang Wulin melihat peserta dikirim dari sisi spirit pagoda, dia menyatakan tanpa ragu sedikit pun, "Putaran ini, kita akan mengakui kekalahan kita." Ya, Tang Wulin telah mengakui kekalahan mereka sebelum pertempuran dimulai. Ini karena sama sekali tidak mungkin mereka bisa melawan lawan ini. Lawan Yuanen Yehui adalah Guru Gu Yuena, Wakil Ketua Pagoda Roh Pagoda, Limit Douluo lainnya dan juga Master Armor Tempur 4 kata, Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Leng Yaozu telah berdiri di sisi Qiangu Dongfeng selama ini. Matanya tetap tertuju pada Yali. Pasangan rival cinta ini selalu merasa sulit untuk saling memandang. Dia adalah perwakilan ketiga dari Pagoda Roh. Jelas bahwa spirit pagoda bertekad untuk mencapai kemenangan di babak ini. Meskipun Yuanen Yehui telah meningkat dengan sangat baik baru-baru ini dan dia sudah memiliki sepotong baju tempurnya yang dinaikkan menjadi 4 kata baju besi, bagaimana mungkin dia bisa menyamai kemampuan Leng Yaozu? Heavenly Phoenix Douluo adalah pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo tahun yang lalu. Skornya 2-1. Akademi Shrek telah tertinggal. Di sisi lain, peserta keempat dari sisi Akademi Shrek yang naik ke langit adalah Roh Suci Douluo Yali, sementara pihak lawan mengirimkan Hyper Douluo. Meskipun Yali adalah tipe pemulihan Douluo, dia memiliki armor tempur 4 kata jauh sebelum Heavenly Douluo Leng Yaozu. Jadi dia adalah Douluo limit sejati. Jika ada yang berasumsi bahwa Roh Kudus Douluo tidak mampu bertarung, mereka akan sangat keliru. Dia adalah batas Douluo yang paling ditakuti oleh kultus Roh Kudus. Dengan demikian, Qiangu Dongfeng memilih untuk mengakui kekalahan mereka tanpa ragu sedikit pun. Skornya 2-2. Kedua belah pihak berdiri di titik awal sekali lagi. Dua Douluos limit hebat dari kedua belah pihak masing-masing menerima 1 poin. Chapter 1613, Boxing King Douluo Damo. Qiangu Dongfeng berpikir dalam hati. Mencoba membandingkan rahasia batin kita di sini. Saya tidak bisa membandingkan dengan Shrek di masa lalu, tetapi mungkinkah saya tidak bisa mengalahkan Shrek bahkan sekarang? Bahkan jika Light Dark Douluo Long Yewei ada di sini, Shrek hanya akan mendapatkan putaran kemenangan lainnya. Pada saat kita memulai putaran 2 lawan 2 di kemudian hari di mana para peserta dari pertempuran sebelumnya tidak diizinkan untuk berpartisipasi lagi. Siapa mereka untuk bertarung melawan kita? Namun, orang-orang di sisi Akademi Shrek tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Rasanya seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Itu adalah ronde kelima sekarang. 3, 2, 1, mulai. Dua siluet secara bersamaan naik ke langit. Orang yang terbang ke langit dari sisi spirit pagoda kali ini adalah penyembah. Dia tampaknya berusia sekitar 50 tahun dengan aura yang tenang dan berat. Telapak tangannya 2 kali lipat ukuran orang biasa. Di sisi lain, orang dari sisi Akademi Shrek adalah seorang pria dengan sosok gemuk. Justru Sulizi yang merupakan guru jiwa 8 cincin sekarang. Sulizi tersenyum di wajahnya selama ini. Dia selalu tampak benar-benar tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Yali tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta Tang Wulin begitu dia melihat Sulizi muncul. Apakah kamu yakin tentang mengirimnya? Tang Wulin tersenyum. Upaya Sulizi tidak kurang dari milikku. Setelah bertahun-tahun, dia diam-diam mengangkat dirinya selama ini. Jangan pernah meremehkannya. Dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Bukan kemuliaan kita yang membawanya ke tempat dia sekarang, tetapi dia mengandalkan kemampuannya untuk tiba di level ini. Penatua Long juga telah membimbingnya banyak. Percayalah, dia bisa melakukannya. Yali sedikit mengangguk dan tidak berbicara lagi. Perhatian semua orang terfokus pada situasi di langit. Sulizi gemuk tapi ekspresi wajahnya agak serius. Namun, dia tetap terlihat agak lucu meskipun keseriusannya karena penampilannya. Dia sebenarnya tidak seharusnya berada di barisan dan baru saja keluar dari Shrek Academy.
Sepertinya dia terlihat agak gugup di sana. Apakah dia benar-benar merasa seperti itu? Ya, Su Lizzie memang gugup. Persaingan melawan Spirit Pagoda hari ini sangat penting bagi Shrek Academy. Bahkan jika itu bukan untuk tujuan mendaftarkan siswa, mereka pasti masih perlu berjuang demi balas dendam. Jika mereka tidak mampu menang atas Spirit Pagoda, maka reputasi Shrek Academy sebagai akademi nomor 1 di benua itu akan sangat terganggu. Kamu bisa melakukannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata Ye Xinglan yang berbisik di telinganya sebelum dia naik ke langit. Kata-kata Ye Xinglan sangat memotivasi dia. Lelaki tua dari sisi yang berlawanan menatap bocah gemuk di depannya. Ketika dia naik ke langit bersama Su Lizzie, dia mendengar transmisi suara dari guru jiwa yang bertugas mengumpulkan informasi di Spirit Pagoda yang mengatakan bahwa bocah gemuk di depannya adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters saat ini. Namun, bocah itu tampaknya adalah semacam penguasa jiwa tipe makanan. Apakah anak laki-laki itu hanya dikirim keluar untuk membuat nomor? Karena kasus-kasus sebelumnya dari kedua belah pihak mengakui kekalahan mereka. Ia berada di bawah asumsi bahwa Master Pavilion Dewa Laut Muda akan mengumumkan bahwa Shrek mengakui kekalahan mereka untuk putaran ini begitu ia dan lawannya tiba di langit. Namun, dia menyaksikan mereka berdua telah mencapai ketinggian lebih dari 300 meter di langit dari permukaan tanah dan lawannya masih tidak mendukung niat itu. Mungkinkah Master Jiwa tipe makanan masih akan bertarung dengan paksa? Apakah anak lelaki itu berusaha mencari ajalnya? Mohon bimbingannya. Su Lizzie menyapa dengan sopan dari sisi yang berlawanan saat dia membuat isyarat tangan yang mengundang. Pria tua itu sedikit mengernyit. Sinar dingin melintas di matanya. Dalam persepsinya, itu hanya memalukan bagi guru jiwa tipe makanan untuk memiliki keberanian untuk menantangnya. Orang tua itu juga tidak berbicara. Tubuhnya berkedip dan dia sudah menyerang ke arah Su Lizzie. Dua sarung tinju tiba-tiba muncul di telapak tangan. Sarung tangan berwarna putih susu. Mereka menyatu dengan lengannya sebagai satu dan menutupi sampai ke lengannya. Ini adalah jiwa bela dirinya. Sarung tinju. Ini adalah Raja Tinju Douluo Damo. Hampir setiap pembangkit tenaga listrik yang mampu mencapai judul Douluo Rank memiliki kisah mereka sendiri dan Damo tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa mengingat nama aslinya lagi. Nama Damo telah menyebar dari mulut ke mulut selama ini. Ia terkenal sebagai salah satu dari guru jiwa yang paling maskulin dan terkenal keras dan benar. Dia menghadapi ketangguhan dengan ketabahan ketika dia masih muda. Dia menikmati pertempuran seperti itu. Ini juga cocok dengan karakteristik jiwanya. Kemampuan boxing King Douluo semuanya terkandung dalam genggamannya. Telapak tangannya secara inheren jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia juga diberkati dengan kekayaan alam yang kaya setelah jiwa bela dirinya terbangun. Damo menatap lawannya yang hanya seorang master jiwa tipe makanan. Dia sudah menjadi peringkat 96 Hyper Douluo tahun ini dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk Su Lizzie. Dia merasa marah ketika dia melihat bahwa Su Lizzie hanya melepaskan 8 cincin jiwa. Ini adalah peserta pertama yang dikirim untuk bertanding dalam pertempuran hari ini yang bukan merupakan pembangkit tenaga utama titel Douluo dari kedua belah pihak. Persaingan macam apa ini? Ini adalah kompetisi antara Shrek Academy dan Spirit Academy yang merupakan bagian dari Spirit Pagoda. Anda mengirim seseorang yang hanya Soul Douluo. Shrek benar-benar kekurangan tenaga kerja. Basis budidaya mereka terpisah 2 peringkat. Di dunia Tuan Jiwa, ini adalah jurang yang sama sekali tidak bisa dilewati. Selain itu, lawannya hanya seorang master jiwa tipe makanan. Hanya ada Qiangu Dongfeng dari bawah yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum ketika melihat 8 cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Su Lizzie. Aku bisa melihat bahwa Shrek Academy benar-benar kekurangan tenaga kerja ya. Shrek Academy jelas menunjukkan niatnya untuk menyerah. Kan? Tidak mungkin Su Lizzie dapat bertahan untuk mengalahkan lawan yang berdiri di depannya. Apapun yang terjadi, Raja Tinju Douluo Damo menikmati menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan sehingga membuat Qiangu Dongfeng sendiri terganggu. Tinju pria tua ini terlalu keras dan cepat. Damo selalu menyebarkan slogannya menghancurkan langit dan bumi dengan tinjunya. Orang tua dan siswa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga merasa sangat heran. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia para petinggi jiwa,
Mereka masih bisa membedakan antara judul Douluo dan jiwa Douluo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku tidak salah menghitung, kan? Mengapa hanya ada 8 cincin jiwa? Meskipun ada cincin jiwa merah pada akhirnya, hanya ada 8 cincin total. Itu jumlah yang cukup kecil. Dia jiwa Douluo. Douluo jiwa versus judul Douluo. Akankah dia memiliki kesempatan? Aku tidak tahu. Namun, sepertinya semakin tinggi basis kultivasi dari seorang guru jiwa, semakin besar perbedaan di antara setiap peringkat. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu bagi pria muda yang gemuk untuk menang. Hanya saja aku tidak tahu kenapa Shrek Academy mengirim orang dengan basis kultivasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak mungkin mereka tidak memiliki titel Douluos lagi, kan? Mungkin ini bagian dari rencana. Lihat, dia belum mengakui kekalahannya, jadi saya pikir dia akan bertarung. Kita akan melihat bagaimana mereka bertarung saat itu. Saya tidak berpikir Shrek akan melakukan ini secara acak. Kita akan lihat saja nanti. Sulizi secara alami tidak mengetahui sisa pendapat orang-orang dalam pertempuran ini. Saat ini, rohnya sudah benar-benar berkonsentrasi pada lawan. Dia secara fisik dan mental membenamkan dirinya dalam kompetisi ini. Aura lawan jauh lebih kuat daripada auranya. Tang Wulin telah memberitahunya sebelumnya bahwa lawannya sangat mungkin menjadi kekuatan besar Hyper Douluo. Dia tidak akan berdiri banyak kesempatan jika dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan terhadap lawan seperti ini. Dia hanya bisa memanfaatkan elemen kejutan dan ledakan instan untuk mungkin mengalahkan lawan dengan satu serangan dan menciptakan keajaiban. Di sisi lain, Sulizi pasti mampu menciptakan keajaiban. Raja Tinju Douluo Damo sudah tiba di tempat yang kira-kira 100 meter di depan Sulizi dalam sekejap. Dia melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke udara. Seluruh langit meledak dengan ledakan keras sekaligus. Suar keemasan menyembur keluar dari tinjunya. Bau suar tiba di hadapan Sulizi bersama dengan semburan stres yang menakutkan. Sulizi mengambang di langit dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia menggambar lingkaran di langit dengan tangan kirinya diposisikan ke bawah sementara tangan kanannya diposisikan ke atas. Seseorang tidak bisa melihat cahaya putih lembut menempel di telapak tangannya. Ketika lingkaran itu ditarik, cahaya di sekitarnya tampak sedikit membias. Chapter 1614, Sulizi's Forward Battle Armor. Tubuh Sulizi berbalik ke samping ketika dia terhuyung-huyung di langit sejenak sebelum jatuh ke samping beberapa meter. Namun, pukulan Boxing King Douluo sebelumnya telah dihindari saat menyapu tubuh Sulizi. Itu adalah teknik Tang Sekte, mengontrol naga penangkap derek. Raja Tinju Douluo tertegun sejenak karena dia tidak menyangka Sulizi menggunakan trik seperti itu untuk bertarung melawannya. Sepertinya Sulizi hanya menggunakan kekuatan jiwa-jiwanya yang murni saja dan bahkan belum memanfaatkan jiwanya. Bagaimana bocah gemuk kecil itu melakukan itu? Rasa gugup yang dirasakan dalam hati Sulizi berkurang secara substansial pada saat menolak pukulan lawan. Pandangannya juga menjadi lebih fokus. Dia memasukkan Blood Taas Bin Bun ke dalam mulutnya dan mengangkat tangannya saat pancarannya berkilau di tubuhnya. Ekspresinya berubah aneh setelah dia memakan roti itu. Itu karena dia lupa mengunyah roti dan menelannya secara keseluruhan. Sulizi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya secara rahasia. Seberapa besar tenggorokanku untuk melakukan itu? Namun, dia merasa agak tidak nyaman dari sensasi tersedak. Darahnya mendidih. Efek dari Blood Taas Bin Bun langsung melonjak di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya bersinar pada Sulizi. Armor perang ungu gelapnya telah muncul. Ya, armor tempurnya telah berubah menjadi warna ungu gelap. Warna gelap mengkilap itu tampaknya bisa melahap setiap sinar cahaya. Di sisi lain, energinya disimpan di dalam armor pertempuran tanpa melepaskannya di luar. Cahaya 7 warna terlihat beredar di permukaan armor tempurnya. Namun, jelas bahwa perlengkapan perangnya tidak lengkap. Itu hanya menutupi tubuh bagian atasnya, tidak termasuk bagian helm. Dengan kata lain, hanya ada pauldron, rere braces, dan cuiras yang menutupi sebagian besar tubuh bagian atasnya. Di sisi lain, tubuh bagian bawah dan kepalanya sama sekali tidak mengenakan armor perang.
Boxing King Douluo jelas tertegun sejenak ketika dia melihat pancaran 7 warna. Apa? Mungkinkah ini baju perang pertempuran 4 kata? Asal Douluo yang memiliki armor perang 4 kata. Bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa baju besi pertempuran 4 kata mengkonsumsi sejumlah besar energi dari tubuh Tuan Jiwa. Selain itu, logam halus surgawi akan langsung menghilangkan energi Tuan Jiwa saat digunakan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seorang guru jiwa. Dengan demikian, secara universal diakui di seluruh dunia master jiwa bahwa hanya pusat kekuatan Hyper Douluo dan di atas yang benar-benar mampu mengendalikan satu set lengkap baju perang pertempuran 4 kata. Saat ini, baju perang 4 kata yang dibalut tubuh Sulizi meskipun tidak lengkap namun masih ada beberapa potong padanya. Itu akan membutuhkan master jiwa gelar Douluo peringkat setidaknya untuk bertahan. Dia hanya Soul Douluo dan tipe makanan Soul Douluo pada saat itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Namun, Raja Tinju Douluo Damo hanya tertegun sejenak sebelum pulih dari keterkejutannya. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak hingga 3 kali lipat saat dia memukul langsung ke arah Sulizi seperti palu perang. Tindakan Sulizi melepaskan baju perangnya segera setelah pertempuran dimulai memberi kesan kelemahan. Di sisi lain, Damo benar-benar memandang rendah lawan ini sebagai Hyper Douluo dan Raja Tinju pada generasinya. Esensi, energi, dan roh Sulizi meningkat sekaligus ketika dia mengenakan armor pertempuran 4 kata. Dia menggumamkan mantra pada dirinya sendiri. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Radians berkelebat sekali di telapak tangannya saat sebuah roti kental di masing-masing telapak tangannya. Dia melemparkan roti itu di tangan kanannya lurus ke arah Boxing King Douluo sementara dia memasukkan roti itu di tangan kirinya dengan cepat ke mulutnya. Aliran udara yang mengelilingi tubuhnya tampak berubah ringan dan menyenangkan. Dia mundur dengan cepat. Sanggul yang terbang menuju Raja Tinju berwarna ungu hitam. Apa yang akan dilakukan Boxing King ketika dia dihadapkan dengan roti? Dengan kesadaran kepalan tangannya yang mengerikan, dia tidak akan memilih metode tanggapan lain saat ini. Dia akan menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan dari depan. Ledakan. Suara ledakan keras yang keras terdengar. Boxing King sebenarnya telah berhenti sejenak di langit meskipun dia memiliki pukulan yang kuat. Sulizi mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari target terkunci Boxing King. Dia sudah mencapai tempat lebih dari 100 meter jauhnya. Trik macam apa itu? Apakah itu roti bom? Boxing King tertegun sejenak. Kekuatan ledakan sanggul itu benar-benar kuat. Hanya saja ledakan itu tidak menghasilkan apa-apa dan membuatnya berhenti sesaat. Bocah kecil yang gemuk ini cukup menarik. Dia adalah master jiwa tipe makanan yang membuat roti peledak. Saya bisa melihat bahwa dia tidak berkembang menuju jalur makanan. Gagasan itu baru saja muncul di benaknya ketika dia melihat bahwa Sulizi memasukkan roti lain ke dalam mulutnya. Itu roti yang tembus cahaya. Setelah mengonsumsinya, lapisan cahaya sebening kristal muncul di permukaan tubuhnya. Damo tidak bisa menahan perasaan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah bocah gemuk kecil itu berusaha melelahkannya? Mungkinkah dia akan takut pada bocah gemuk hanya karena dia kelelahan? Itu ide naif yang konyol. Tubuh Damo bergoyang saat dia mengejar Sulizi dengan kecepatan kilat. Raja Tinju yang agung dan kuat tidak berencana memberi Sulizi kesempatan saat ini. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang saat dia mengayunkan tinjunya. Ribuan bayangan kepalan tangan langsung menjerat area yang luas dan benar-benar menutupi Sulizi di antara mereka. Setiap pukulannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan jiwa yang kental murni. Rasanya seperti sejumlah besar peluru kendali tiba-tiba. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Boxing King Douluo. Rocket Punch. Damo selalu menamai keterampilan jiwanya dengan nama-nama sederhana. Semua keterampilan jiwanya pada dasarnya disebut sebagai beberapa pukulan bla bla. Keterampilan jiwa ketiga bernama pukulan roket karena ledakan kekerasan yang dihasilkan seperti penembakan artileri roket terus-menerus. Dia selalu orang yang sederhana dan terus terang. Sulizi tampaknya sudah panik ketika dia dihadapkan dengan liputan roket punch. Dia akan segera jatuh kembali namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Hyper Douluo yang sedang menagih padanya dari depan. Dia masih terperangkap dalam bayang-bayang tinju.
Namun, Sulizi membuat tindakan yang melampaui harapan semua orang pada saat ini. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Cahaya ungu hitam mekar dari baju perang di tubuhnya. Sepertinya dia berencana menggunakan armor tempurnya untuk menahan serangan lawan. Damo dengan hina mengejek dalam hatinya. Satu set lengkap armor perang 4 kata tidak berguna seperti set lengkap armor tempur 4 kata. Ini karena mustahil bagi armor perang yang tidak lengkap untuk dilengkapi dengan domain armor perang. Bahkan jika pertahanannya sangat kuat, lawan tidak akan memiliki peluang selama ia bisa mengenai lawan dan meluncurkan serangkaian serangan terus-menerus yang membuat lawan tidak berdaya. Apakah Sulizi benar-benar berusaha melawan dengan paksa? Sulizi memberikan jawaban di saat berikutnya. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memproyeksikan bentangan bayangan pohon palem yang menguatkan ke arah pukulan roket Raja Douluo dari depan. Apakah dia mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan? Apa? Penonton di bawah tercengang. Asol Douluo berusaha menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan terhadap Hyper Douluo. Selain itu, dia hanya seorang master jiwa tipe makanan. Apakah dia mencoba mencari ajalnya? Namun, adegan yang sulit dipercaya muncul ketika keduanya benar-benar bertabrakan satu sama lain. Pop 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 pop. Serangkaian suara renyah terdengar bergema dari langit. Tang Wulin bisa melihat setiap detail di langit dari bawah melalui penggunaan mata setan ungu. Pada saat yang tepat ini, Sulizi sudah memanfaatkan mata setan ungu. Matanya memancarkan sinar ungu emas saat ia dengan jelas menangkap lintasan setiap pukulan yang dilemparkan oleh Raja Tinju Douluo. Tidak peduli seberapa cepat pang roket itu masih terdiri dari pukulan. Di sisi lain, Sulizi ingin mengejar kecepatan lawan. Dia menamparkan dengan telapak tangannya dan memukul pukulan serangan pertama lawan tepat pada waktunya. Telapak tangan dan kepalan tangan bertepatan dan menghasilkan suara letupan pertama yang tajam. Kemudian, pukulan roket meluncur ke samping dari dampak tamparannya. Kemudian, diikuti oleh tamparan kedua. Tamparan ketiga. Sulizi seperti bodhisattva 1000 bersenjata saat ini. Tangannya terus-menerus menamparkan dengan kecepatan kilat dalam upaya untuk memblokir setiap pukulan dari roket pang yang kuat dengan paksa. Boxing King Douluo juga sangat heran. Kekuatan yang terpancar dari telapak tangan Sulizi sangat berat. Selain itu, ada bentuk energi khusus yang melindungi telapak tangan Sulizi sehingga tinju raja ditampar oleh Sulizi dari atas atau samping. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada cara dia bisa secara efektif memberikan dampak pada Sulizi. Bagaimana mungkin seorang jiwa Douluo memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa kekuatan jiwanya begitu murni dan kaya? Bahkan jika dia mengenakan armor pertempuran 4 kata, efek amplifikasi seharusnya tidak setinggi itu, kan? Serangkaian suara booming berlangsung selama total 7 atau 8 detik. Ketika keduanya akhirnya secara bersamaan berhenti, jarak antara mereka tidak lebih dari beberapa meter. Sementara itu, Sulizi tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menerkam ke arah lawan dan menggambar lingkaran dengan tangannya di langit. Semburan kekuatan isap yang luar biasa keluar dari tubuhnya dan berguling ke arah Boxing King Douluo seperti pusaran. Chapter 1615, Stalemate Boxing King Douluo. Pada saat itu, Damo sudah merasa sedikit putus asa. Dia diikat oleh Sol Douluo untuk waktu yang lama sehingga menjadi memalukan. Selain itu, ada begitu banyak anggota media di sana. Jadi bagaimana ia membenarkan penampilannya yang buruk? Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Mempertimbangkan hal itu, dia memilih untuk tidak menghindari Sulizi karena dia dihadapkan dengan tuduhannya. Cara dia melihatnya sungguh memalukan baginya untuk menghindarinya pada saat ini. Dia menurunkan bahunya dan membanting langsung ke Sulizi dari jarak dekat, mengarah ke dada Sulizi. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan jiwa dengan cepat. Selama mereka bertabrakan, serangan berikutnya pasti akan sekuat badai yang dahsyat. Dia akan menghabisi bocah gemuk kecil itu di putaran serangan berikutnya. Kekuatan hisap yang terpancar dari tubuh Sulizi sangat kuat. Selain itu, Damo mengambilnya sendiri untuk menguatkan Sulizi. Akibatnya, keduanya saling menabrak hampir secara instan. Seperti yang diharapkan,
Bahu Raja Tinju Douluo Damo membanting keras ke dada lebar Sulizi. Pada saat itu, Damo bahkan bisa merasakan lemak cabi lawan bergetar di seluruh tubuhnya. Apapun masalahnya, sebagian besar kekuatan dampak Damo telah dinetralkan oleh daging bergelombang Sulizi. Ada juga baju perang pertempuran 4 kata yang dia kenakan. Cahaya redup muncul dari permukaan baju besi ungu gelap. Daya tahannya luar biasa. Damo adalah master armor pertempuran 3 kata. Dan dia selalu bermimpi tentang memiliki satu set armor tempur 4 kata. Dia benar-benar sangat iri pada Sulizi. Sulizi adalah seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun. Namun dia sudah mulai menggunakan baju perang tempur 4 kata. Itu adalah prestasi luar biasa bagi generasinya. Jadi bagaimana bisa Damo tidak cemburu? Damo bahkan bisa merasakan betapa kokoh dan beratnya armor pertempuran 4 kata lawan selama tabrakan. Dia segera menyadari bahwa kekuatan Sulizi ketika mereka bentrok menggunakan kekuatan kasar murni sebelumnya pasti terkait dengan armor pertempuran ini. Semua pikiran ini terlintas di benaknya dalam hitungan detik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sulizi tidak tersapu oleh dampak, meskipun tabrakan yang kuat. Kekuatan isap yang terpancar dari tubuh Sulizi telah mengakibatkan tubuh mereka saling menempel. Selanjutnya, Damo merasakan bahunya menegang. Seolah-olah dia telah dicengkeram oleh sesuatu. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia terkejut menemukan bahwa ada depresi pada cuiras Sulizi. Depresi itu bertindak seperti pengisap yang erat memegang bahu Damo. Oh tidak, ini adalah kualitas aktif khusus dari logam berperingkat dewa. Damo sudah lupa tentang itu. Sebenarnya, Damo tidak bisa disalahkan dalam situasi ini. Ada sangat sedikit yang bersentuhan dengan logam berperingkat dewa. Pengetahuan kebanyakan orang tentang logam seperti itu berasal dari desas-desus dan desas-desus. Selain itu, Sulizi hanyalah Sol Douluo. Damo telah meremehkannya dengan ceroboh. Jadi dia lupa bahwa logam peringkat dewa adalah makhluk hidup dengan kecerdasannya sendiri. Sulizi tidak hanya mengisap bahu lawan dengan dadanya, tapi dia juga tiba-tiba memeluk Raja Tinju Douluo. Dia telah berhasil memeluk lawan dengan erat saat Damo tertegun. Apa yang akan dia lakukan? Di saat berikutnya, Sulizi memberikan jawabannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Dan baju perang 4 kata di tubuhnya mekar dengan rona ungu yang intens dan cerah dalam sekejap. Seluruh langit diterangi oleh cahaya ungu seolah-olah kabut valet melayang dari timur dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, semua orang menyaksikan kapal bambu raksasa berdiameter lebih dari 10 meter muncul dari udara tipis. Ya, itu benar-benar kapal uap bambu. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh Sulizi dan avatar jiwa bela diri. Bambos Teamer. Baik Sulizi dan Raja Tinju Douluo Damo telah menghilang. Di langit, yang tersisa hanyalah kapal bambu yang sangat besar. Kemudian, serangkaian suara ledakan memekakkan telinga menggema keluar dari kapal uap. Bambos Teamer adalah avatar jiwa bela diri Sulizi. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Jika itu masalahnya, kemana perginya Raja Tinju Douluo? Jelas bahwa hanya ada satu jawaban. Hampir semua orang dari sisi spirit pagoda menonton dengan bingung. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki kemenangan tertentu di tangan mereka. Namun pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini telah membuat mereka semua terkejut. Bahkan Qiangu Dongfeng tampak kagum untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi di sana? Apa pengukus bambu itu? Itu hanyalah hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Pagoda Roh telah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Sulizi. Tentu saja. Tetapi mereka benar-benar lupa untuk memperhitungkannya ketika mereka datang mencari masalah dengan Shrek. Selama ini, Master Jiwa tipe makanan dari Shrek Seven Monsters selalu dianggap sebagai yang paling tidak mengancam mereka. Jadi, orang berisiko rendah itulah yang menjadi penyebab situasi tak terduga ini. Tidak mungkin. Jadi bagaimana jika itu avatar jiwanya? Raja Tinju Douluo juga memilikinya. Bahkan jika itu adalah pengukus bambu nyata, itu tidak mungkin mengukusnya, kan? Aku percaya bahwa dia tidak akan pernah kalah dari pemimpin jiwa tipe makanan. Qiangu Dongfeng menghibur dirinya sendiri. Namun demikian,
Setiap suara ledakan yang keluar dari kapal bambu terdengar lebih keras dari yang sebelumnya. Terkadang, kabut ungu juga keluar dari sana seperti uap. Qiangu Dongfeng tidak bisa merasakan aura Raja Tinju Douluo lagi. Asap ungu itu tampaknya dilengkapi dengan efek perisai yang sangat kuat. Itu mungkin Nevermind lawan mereka. Bahkan Lan Muzi dan Tang Yinmeng dari pihak Shrek Academy tertegun melihat itu. Selain pertempuran di mana tim mengakui kekalahan mereka, babak ini dapat dianggap agak cepat. Para peserta dari kedua belah pihak hanya berselisih untuk waktu yang singkat sebelum mereka bertabrakan dan berubah menjadi pengukus bambu. Itu saja. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Tang Wulin bersamaan. Siapa yang memungkinkan Yuanen Yehui dan Su Lizhi memiliki armor perang 4 kata? Hanya ada satu orang di dunia ini. Tentu saja. Itu adalah pengrajin ilahi yang baru dipromosikan. Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek dengan kemampuan untuk melakukan perbaikan surgawi. Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Tang Wulin belum terlibat dalam pertempuran hingga saat ini. Tetapi ia memiliki cara sendiri untuk mempengaruhi semua itu. Meskipun Tang Wulin masih muda. Ketika dia berdiri di sana, dia sudah dilengkapi dengan kemantapan yang tidak ditemukan di teman-temannya. Bahkan jika basis budidayanya bukan yang tertinggi, dia adalah inti dari semua Shrek Pavilion Master. Lan Muzi memandang ke arah Tang Wulin sambil tersenyum. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, aku tahu. Semua orang mendapatkannya. Semua orang mendapatkannya. Bahkan suami dan istri yang tenang, Lan Muzi dan Tang Yinmeng, menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan daya tarik dari baju tempur pertempuran 4 kata. Mereka merasakan betapa luar biasanya bagi mereka untuk berada di Shrek dan dapat menerima baju sirah surgawi. Di masa kejayaan Shrek, sebelum bencana besar, mereka bahkan tidak memiliki pengrajin ilahi di pihak mereka. Namun, Shrek memiliki satu sekarang. Dan ini tidak diragukan lagi akan menjadi faktor penting dalam kebangkitan Akademi Shrek. Hanya Tang Wulin yang tidak berpikir seperti itu. Fakta bahwa Su Lizhi bisa sampai ke titik ini bukan hasil dari baju perang 4 kata, tetapi kerja kerasnya sendiri. Tang Wulin selalu tahu bahwa Su Lizhi merasa lebih rendah. Dia bahkan lebih seperti itu setelah dia bertemu dengan Ye Xinglan. Cintanya pada Ye Xinglan ada di sana sejak ia masih muda. Tetapi juga karena itu ia telah menyaksikan kemampuan Ye Xinglan dengan matanya sendiri. Dia memeriksa dirinya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi pasangan yang baik untuk Ye Xinglan, apakah itu penampilan atau kemampuannya. Karena itu, ia lebih berupaya dan bekerja keras dalam kultivasinya. Dia terlahir dengan penampilannya. Jadi tidak ada yang bisa dia ubah. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang fakta bahwa dia adalah penguasa jiwa tipe makanan dan berat badannya adalah hasil dari karakteristik jiwa bela dirinya. Namun, dia bisa melakukan sesuatu tentang kemampuannya. Di masa lalu, di Pulau Iblis, ia menanggung rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh kekuatan destruktif dengan kemauannya. Dia mendapat manfaat paling banyak dari pengalaman itu dan sebagai hasilnya, dia mulai menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ingin menjadi guru jiwa tipe bantu murni selama sisa hidupnya dan dia ingin terlibat dalam pertempuran. Tujuannya adalah untuk menjadi penolong yang paling kuat bagi teman-temannya ketika mereka dihadapkan oleh musuh yang tangguh. Dia ingin melindungi Ye Xinglan ketika dia membutuhkan bantuan dan bukan menjadi pria yang terus-menerus membutuhkan perlindungannya. Bersambung.